Tantangan tugas Polri semakin kompleks di era revolusi industri dan bencana pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini. Berbagai peristiwa penting serta kasus menonjol menjadi catatan kinerja Polri sepanjang tahun 2021. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen mentransformasi Polri menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, melalui 4 roadmap transformasi, diantaranya transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan. Mengusung 16 program prioritas dengan 51 kegiatan dan 177 rencana aksi dalam mewujudkan Polri yang presisi. Untuk mengoptimalkan dukungan dalam penanganan pandemi COVID-19, Polri mengerahkan tenaga vaksinator untuk membantu akselerasi vaksinasi. Tercatat 42.767.839 dosis vaksin pada tahap 1 dan tahap 2 sudah disuntikan ke masyarakat melalui gerai-gerai vaksin Polri yang ada di seluruh Indonesia. Dalam rangka memperingati HUT ke-75 Bayangkara, Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan serbuan vaksinasi massal TNI Polri yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Kegiatan vaksinasi massal ini digelar serentak di 34 Polda jajaran berkolaborasi dengan TNI, Pemda, dan Dinas Kesehatan dengan target vaksinasi 1 juta orang dalam 1 hari. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memuji langkah cepat TNI Polri dalam mendukung akselerasi vaksinasi COVID-19. Dorongan dari mulai misalnya Kapolri, Kapolda, sampai Kapolres, Kapolsek, semua itu sinergi dengan TNI, sinergi dengan Pemda, mendorong bahwa vaksin ini sangat penting. Keberhasilan Polri mengungkap kasus kejahatan extraordinary, tercatat kejahatan kontingensi dengan crime total 782 kasus, crime clearance sebanyak 592 kasus, kejahatan transnasional 34.869, kejahatan konvensional 125.816. Pengungkapan kejahatan kekayaan negara crime clearance 2.530 kasus berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 83,33 miliar rupiah. Pengungkapan kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak 7.059 perkara. Pengungkapan kasus kejahatan anak sebesar 50%, yaitu 2.483 perkara dari 4.957 perkara. Kasus TPPO sepanjang 2021 dilaporkan berjumlah 23 kasus, kejahatan siber pinjaman online, crime clearance 89 kasus, dan crime total 374 kasus, dengan nilai kerugian lebih dari 217 miliar rupiah. Peringatan virtual police sebanyak 1042 dan lolos verifikasi 691 konten. Kejahatan narkoba, penyelesaian kasus narkotika sebesar 35.326 perkara dan psikotropika sebesar 1.734 perkara, serta mengamankan 599.201 pelaku dan pengedar narkoba. Keberhasilan ini menyelamatkan 3,5 miliar jiwa. Kejahatan transnasional menyelesaikan kejahatan human trafficking sebesar 70%, yakni 111 perkara dari 159 perkara. Penyelesaian kejahatan penyelundupan barang ilegal sebesar 35%, yakni 35 perkara dari 53 perkara. Penyelesaian kasus penipuan alat kesehatan dengan kerugian sebesar 1,3 triliun. Penyelesaian kasus mafia tanah sebesar 60%, yakni 1.908 perkara dari 2.291 perkara. Kejahatan tindak pidana terorisme, penangkapan ini naik 143% dari tahun 2020. Di tahun 2021, Polri menggelar 276 operasi kepolisian, meliputi 6 operasi terpusat dan 270 operasi kewilayahan. 2 operasi penting di antaranya, Operasi Nemangkawi Papua tahap 1 dan 2 berhasil menangkap 7 DPO nasional. Divisi Humas Polri menggelar Bayangkara Mural Festival 2021 Piala Kapolri dengan tema Polri Tidak Anti Kritik dan Peran Generasi Muda untuk Berkreasi dalam menyampaikan informasi yang positif di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini masih dalam semangat Hari Sumpah Pemuda dan setelah sukses menggelar Bayangkara Mural Festival,
Polri kembali menggelar Lomba Orasi Unjuk Rasa 2021 Piala Kapolri, bertepatan pada peringatan Hari HAM Sedunia pada tanggal 10 Desember 2021. Sebanyak 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi diangkat oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai PNS Polri pada Kamis 9 Desember 2021. Kerja keras Polri membuahkan hasil. Kepuasan masyarakat terhadap Polri meningkat di tahun 2021. Kepercayaan publik terhadap Polri meningkat menjadi 80,2%. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 8 tahun terakhir. Polri terus berupaya melakukan optimalisasi layanan dari seluruh Satker Polri menuju Polri yang presisi. Polri yang semakin dicintai masyarakat. Dan berikut ini akan kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, Dr. Beni Yosua Mamoto, SHMSI. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ingin menyampaikan apresiasi atas kinerja yang sudah dicapai oleh Polri. Tadi sudah ditayangkan dalam kaleidoskop. Kita semua mengapresiasi. Bayangkan tugas rutin saja sudah berat sekali. Masih diberikan tugas tambahan oleh Bapak Presiden. Menangani COVID, pemulihan ekonomi nasional, kita bisa termasuk juga dalam program deradikalisasi. Kalau Bapak Ibu bisa melihat langsung, ex-napiter sudah hidup tenang sejahtera karena sudah diberikan keterampilan dan penghidupan. Lanjut. Kami memberikan apresiasi dan terima kasih Bapak Kapolri ketika kami diberi tugas untuk Bapak Menko selaku Ketua TGPF Intan Jaya, meskipun ditembakin, tapi semua berjalan lancar. Kemudian kami dari Kompolnas sudah membangun kerjasama dengan beberapa lembaga dan komisi negara. Ini semua dalam rangka bersinergi sebagai pengawas eksternal, bagaimana kami bisa bekerja secara efektif dan efisien. Kami melihat dengan tagar yang beredar, kalau saya melihatnya dari kacamata positif, ini justru menjadi percepatan proses reformasi kultural Polri. Kemudian kami dari Kompolnas juga harus berubah, juga harus beradaptasi. Jadi kalau Pak Kadif Humas menyampaikan saya nggak tidur, sama Pak, kami juga nggak tidur. Kami harus memantau media online, kami harus memantau ini, teman media tanya, kami harus merespon dan sebagainya. Seperti tadi sudah saya singgung di depan, bahwa dengan sinergi itu maka berbagai permasalahan dapat diredam, dapat segera publik mendapatkan jawabannya. Lanjut. Inilah yang kami hadapi Pak, ketika kami menerima aduan, memang mayoritas bidang serse, hasil evaluasi kami lebih kepada komunikasi. Terima kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita menatap ke depan, menyongsong tahun 2022 dengan penuh optimisme. Ketika kita menjalankan tugas dengan sepenuh hati, dengan tulus dan ikhlas, maka kita akan selalu dapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat mengabdi, menjalankan tugas dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, bersama kita akan menyimak sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kemudian kami juga menaikkan struktur Pusdokes
dalam rangka untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal, khususnya terhadap anggota-anggota kami yang melaksanakan tugas di tempat-tempat terpencil, ada beberapa peningkatan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP meningkat dari 75,4 menjadi 76,1 di tahun 2020 dan ini kurang lebih 3.500 personil dari OAP. Ini juga untuk memperkuat kebutuhan Polri yang ada di Papua, sehingga kemudian komunikasi yang terjalin dalam hal pemeliharaan Kamtibmas juga akan menjadi lebih baik. Kemudian untuk menjaga dan meningkatkan sinergitas antara TNI Polri, maka kami sepakat dengan Bapak Panglima untuk melaksanakan kegiatan pendidikan secara bersama, mulai dari level pendidikan paling bawah, baik dalam bentuk kegiatan integrasi maupun kegiatan tukar-menukar dan juga pendidikan bersama. Ada kurang lebih 3.152 penghargaan yang telah kita berikan kepada 2.965 anggota dan 187 masyarakat. Terkait dengan pengembangan teknologi kepolisian, tentunya kami berusaha untuk mengikuti peta arah kebijakan dari pemerintah untuk menyatakan satu data Polri. Saat ini kami meluncurkan aplikasi Bimas Online System yang digunakan oleh seluruh rekan-rekan Babim Kamtibmas di seluruh Indonesia. Kita juga tergabung dengan Satgas Waspada Investasi bersama-sama dengan kementerian lembaga lain. Ada 7 kasus, 4 ditangani oleh Mabes, 3 ditangani oleh Polda. Kasus investasi ilegal cash yang merugikan kurang lebih 57.000 uang. Kemudian di bidang pelayanan publik, transformasi pelayanan publik, Polri terus meningkatkan pelayanan kepolisian khususnya terhadap kelompok masyarakat rentan dan disabilitas sehingga bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai. Kemudian terkait dengan kebebasan berekspresi, kami berkomitmen bahwa Polri tidak anti kritik. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kami melaksanakan lomba Bayangkara Mural Festival, kemudian juga lomba orasi, ini juga kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Ini juga menjadi bagian pembelajaran baik terhadap anggota maupun juga terhadap masyarakat bagaimana kritik, orasi, penyampaian ekspresi bisa diberikan, namun di sisi lain semuanya berjalan dengan aman dan pesan itu sampai. Jadi kemudian terkait dengan transformasi di bidang pengawasan, saya kira beberapa kegiatan kita laksanakan, kami pun turun langsung, kemudian bisa melayani pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Akhir-akhir ini kita juga dihadapkan dengan banyaknya viral yang muncul akibat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Dan oleh karena itu, tentunya kami semua berkomitmen, kami sudah sepakat terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Kami tentunya berkomitmen untuk membawa institusi ini menjadi institusi yang modern, institusi yang terbuka, institusi yang mau keluar dari zona nyaman. Kami siap untuk menerima koreksi dan kami komit untuk menjaga agar marwah dan wibawa institusi ini selalu terjaga dengan melakukan perbaikan-perbaikan, baik yang bersifat reward kepada anggota yang berprestasi dan punishment terhadap anggota yang melanggar. Sekali lagi, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.